Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Muatan IPA kelas 6 SD, tema 7. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini, yang pertama, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 2. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. 3. Cara menyikapi masa pubertas. Dan 4. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Perubahan yang terjadi pada tubuh manusia ketika masa pubertas disebut dengan gejala-gejala pubertas. Yang pertama, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Perhatikan pada tahap anak-anak dan pada tahap remaja. Pada masa anak-anak menuju masa remaja, akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan perubahan primer maupun sekunder. Perubahan primer pada laki-laki ditandai dengan dihasilkannya hormon reproduksi, yaitu hormon testosteron. Hormon tersebut membuat organ reproduksi laki-laki menjadi matang, sehingga organ testis akan menghasilkan sel sperma. Pada masa pubertas, laki-laki akan mengalami mimpi basah. Adapun perubahan sekunder pada laki-laki antara lain: 1. Suara menjadi membesar atau menjadi lebih berat. 2. Munculnya jerawat. 3. Produksi keringat meningkat. 4. Bertambah berat dan tinggi. 5. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar organ kelamin. 6. Munculnya jakun. 7. Tumbuhnya kumis dan jenggot. 8. Dada menjadi lebih bidang. 2. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Perhatikan tahapan anak-anak dan tahapan remaja berikut ini. Pada masa anak-anak menuju masa remaja, akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan perubahan primer maupun sekunder. Perubahan primer pada perempuan ditandai dengan dihasilkannya hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut membuat organ reproduksi perempuan menjadi matang, sehingga organ ovarium akan menghasilkan sel telur. Pada masa pubertas, perempuan akan mengalami menstruasi atau haid setiap 28 hari sekali. Adapun perubahan sekunder pada perempuan antara lain: 1. Suara menjadi lebih nyaring. 2. Munculnya jerawat. 3. Produksi keringat meningkat. 4. Bertambah berat dan tinggi. 5. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar organ kelamin. 6. Dada membesar. 7. Pinggul melebar. Dan 8. Kulit menjadi lebih halus. Perlu kalian tahu bahwa perubahan primer maupun sekunder yang terjadi ketika masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi aktivitasmu sehari-hari. Kemungkinan kalian akan merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Akan tetapi, semua itu hal yang wajar. Cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, produksi keringat meningkat. Hal ini dapat menyebabkan bau badan maupun jerawat. Oleh karena itu, mandilah minimal 2 kali sehari, serta kenakan pakaian yang dapat menyerap keringat. 2. Menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi dan olahraga.
Makanan diperlukan untuk menunjang pertumbuhan maupun perkembangan. Pilihlah makanan yang bergizi cukup dan seimbang dan diolah dengan sehat. Selain itu, perlu konsumsi kecukupan air putih serta berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Isilah waktu luang dengan kegiatan yang positif. 3. Rajin beribadah sesuai agama. Dengan beribadah, maka kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalankan setiap kewajiban dan jauhi setiap larangannya, sehingga perilaku kita akan terarah sesuai dengan ajaran agama. 4. Hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Pada masa pubertas, organ reproduksi kita sudah matang. Oleh karena itu, kalian perlu berhati-hati ketika bergaul dengan lawan jenis. Bergaullah secara wajar, hindari berduaan antara laki-laki dan perempuan. 5. Memilih bacaan dan tontonan sesuai umur. Saat ini, kemudahan dalam mengakses informasi, baik bacaan maupun tontonan. Akan tetapi, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan yang sesuai umur. Hindari bacaan dan tontonan dewasa. Perlu kalian ketahui, pada masa pubertas, terjadi peningkatan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak maupun kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar tersebut dapat menyebabkan timbulnya masalah bau badan maupun jerawat. Kebersihan maupun kesehatan tubuh perlu selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kita. Berikut beberapa cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, biasakanlah menggunakan pakaian dalam berbahan katun agar mudah menyerap keringat. Gantilah pakaian dalam setiap mandi atau ketika sudah terasa lembab. 2. Bilaslah organ reproduksi sampai bersih setelah selesai buang air kecil maupun besar menggunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja perempuan yang sedang menstruasi, pilihlah pembalut yang lembut dan gantilah pembalut minimal 4 kali dalam sehari atau ketika terasa lembab. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.